Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan gereja GCC, dimanapun Anda berada. Khususnya hari ini saya menyapa para dosen teologi, para hamba-hamba Tuhan mahasiswa teologi. Karena ada satu topik yang cukup berat, yang memerlukan penggalian dan memerlukan pembahasan apologetika dari tema dunia roh. Karena hari ini saya membahas tentang roh Samuel yang dipanggil oleh perempuan penenung atas permintaan Raja Saul itu asli atau palsu. Dan ini sangat penting untuk kita bahas supaya pemahaman kita terhadap kasus ini jadi tepat. Sebelum kita bahas, kita akan berdoa dulu, mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai, memimpin, menuntun kami. Sehingga sesi demi sesi dari tema dunia roh kami sudah pelajari. Hari ini kami akan kembali belajar pada sesi yang ke-11 tentang roh Nabi Samuel yang dipanggil apakah itu asli atau palsu. Engkau bantu kami, buka pikiran hati kami supaya kami mendapatkan pencerahan agar kebenaran disingkapkan supaya kami tidak salah dalam memahami kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa iblis adalah makhluk roh yang sangat-sangat licik berusaha menyesatkan kami. Buka hati dan pikiran kami dan Roh Kudus yang akan menuntun kami dalam pemahaman pada saat ini. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih Bapak Ibu masih tekun, masih rutin mengikuti pelajaran-pelajaran dari YouTube kami. Hari ini kita akan kembali belajar, temanya adalah dunia roh di sesi yang ke-11. Nah, di sesi ke-11 ini saya akan memberikan satu judul yang sangat menarik, menimbulkan kontroversi dan membuat orang penasaran, yaitu apakah roh Samuel yang dipanggil perempuan petenung itu asli? Kira-kira asli atau palsu? Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat penting bagi kita. Karena supaya kita tidak salah dalam memahami sebuah kebenaran. Karena hanya dua kemungkinan ini. Sama seperti ketika kita sekolah. Waktu sekolah kan ada pertanyaan-pertanyaan yang tinggal Anda jawab B atau S. Benar atau salah. Sama juga asli atau palsu. Dan itu sangat menentukan penilaian. Karena dari 10 judul BS, jika Anda salah menjawab 1 berarti nilainya 9. Salah jawab 2 nilainya 8. Salah nilai 5. Salah menjawab B atau S itu 5. Ada kesalahan, nilaimu tinggal 5. 9 Anda salah jawab, nilai Anda tinggal 1. Itu nggak main-main itu. Karena sangat menentukan. Oke, kita lihat dunia roh. Dunia roh adalah suatu dunia maya yang sulit sekali kita analisa dan kita pelajari. Karena dunia roh itu sangat dinamis. Sangat dinamis itu selalu berubah. Karena iblis itu makhluk roh yang sangat pintar. Roh itu hidup dan dia bisa bekerja dan menyatakan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Kalau Anda mengikuti pelajaran sesi yang ke-10, bagaimana iblis memanfaatkan situasi dan kondisi secara licik untuk menjatuhkan manusia, maka untuk memahami sesi yang satu ini tidak begitu sulit. Tapi kalau Anda tidak mempelajari sesi yang lalu, kelicikan iblis memanfaatkan situasi, kondisi, dan sarana yang ada pada saat itu menjatuhkan, menyesatkan manusia, maka ketika engkau masuk ke sesi yang ke-11 agak sedikit berat. Tapi masih oke lah, kita coba belajar bersama-sama. Situasi dan kondisi.
Kemampuan dan kelihayan iblis memanfaatkan situasi dan kondisi tampak jelas pada saat mencoba Yesus di padang gurun yang tercatat dalam Injil. Ada dua Injil yang mencatat hal tersebut, Injil Matius dan Injil Lukas. Dan sebenarnya pelajaran sesi 10 sudah saya cukup banyak membahas atau mengupas tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Tapi saya akan mengupaskan sedikit supaya gampang Anda untuk masuk ke sesi ini. Bagaimana pintarnya iblis memanfaatkan situasi dan kondisi. Ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, ketika Yesus lapar, yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan adalah roti. Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan ketika seorang lapar, otomatis dia akan makan. Lalu makanan apa? Karena di padang gurun tidak ada makanan. Maka iblis melihat kemampuan Yesus untuk mengubah wujud. Sehingga iblis berkata, ubah tuh batu-batu itu menjadi roti. Iblis tahu kemampuan Yesus, makanya dia suruh. Dan apakah Yesus sanggup atau tidak? Sanggup. Karena Yesus sudah buktikan mengubah air menjadi anggur. Maka tidak sulit bagi Yesus mengubah batu menjadi roti. Dan ketika Yesus lapar untuk makan roti juga tidak salah. Dan tidak salah. Kita lihat ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kamu tuh anak Allah lu. Engkau tuh punya power, punya kemampuan lu. Ubah batu-batu itu menjadi roti supaya engkau makan. Ya, aku dapat sedikit makan juga nggak apa-apa lah. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih. Yesus sanggup, bukan tidak sanggup. Dan ketika iblis mau mencoba Yesus, di sini Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa di hari pertama sampai hari yang ke-40 iblis itu tidak menyerang Yesus? Apakah iblis tidak ada di sana? Iblis ada di sana. Kenapa iblis tidak menyerang Yesus? Karena saat itu Yesus belum lapar. Belum membutuhkan roti. Dan begitu Yesus lapar dan membutuhkan roti, maka iblis langsung datang dan yang ditawarkan roti. Karena saat itu Yesus tidak membutuhkan uang atau membutuhkan hal-hal lainnya. Kamu kan lagi lapar, udah turun ke bawah bukit kan, capek, udah gua kasih tongkat deh. Enggak, iblis tidak menawarkan tongkat kepada Yesus. Tapi yang ditawarkan adalah roti, karena saat itu Yesus lapar dan butuh makan roti. Artinya iblis pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Kemudian, waktu Yesus ada di bumbungan bait Allah, pasti tempat yang tinggi. Lalu iblis berkata apa? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terentuk kepada batu. Bahkan hebatnya, untuk membenarkan perkataan iblis sampai mengutip ayat Alkitab supaya Yesus punya alasan lompat ke bawah karena sudah ada nubuat, sudah ada tertulis, jangan takut engkau tidak akan melanggar firman-Mu. Tapi Yesus tidak ladeni. Kenapa demikian? Karena begitu Yesus lompat ke bawah, Yesus sudah kalah pencobaan. Lompat ke bawah, kalah pencobaan bukan karena Yesus akan terluka, bukan karena Yesus akan terhempas. Karena malaikat yang menyaksikan pencobaan itu saat itu pasti terbang, menopang kaki Yesus supaya tidak terhempas, tapi turun pelan-pelan. Masalahnya ada pada komando. Ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, Yesus sudah kalah dalam pencobaan karena sudah mengikuti komando setan. Ketika Yesus lompat ke bawah, Yesus sudah kalah karena mengikuti komando dari setan. Maka Yesus tidak meladeni setan, bahkan mengutip ayat Alkitab 3 kali Yesus kutip ayat Alkitab untuk balik menyerang iblis. Jadi, situasi kondisi saat itu Yesus ada di bumbungan bait Allah memang harus lompat. Dan ketika lompat itu sudah ada ayat yang membenarkan tindakan Yesus itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini kita akan belajar tentang Samuel. Demikian pula saat Raja Saul membutuhkan petunjuk dari Tuhan,
dia meminta seorang perempuan petenung memanggil roh Samuel yang sudah mati supaya datang untuk berbicara dengan dia. Pertanyaannya adalah, apakah roh yang dimunculkan oleh perempuan petenung itu benar-benar roh Nabi Samuel yang telah mati atau bukan? Oke, mana yang benar? Kita lihat dulu ayatnya. 1 Samuel pasal 28 ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Jadi Saul itu minta Samuel karena Samuel ini sudah mendampingi Saul sepanjang dia menjadi raja. Nah, di saat-saat terakhir baru Samuel meninggalkan Raja Saul karena dia sudah tidak taat kepada perintah Allah saat Allah menyuruh dia memerangi orang Amalek, bunuh semuanya. Tapi Saul tidak taat sepenuhnya. Ayat yang ke-14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Perempuan pemanggil arwah ini berhasil memanggil arwah itu. Dan diceritakan kepada Saul. Oh, yang aku lihat begini. Saul langsung, oh betul, ini adalah rohnya Samuel. Sehingga begitu tahu roh Samuel yang datang, Saul sampai sujud menyembah karena saat itu dia sangat membutuhkan pertolongan dari Nabi Allah yang satu ini. Karena sepanjang pelayanan, sepanjang jabatan dia sebagai raja sudah banyak mendapatkan pertolongan dari Nabi ini. Bahkan Nabi inilah yang mengurapi Saul menjadi Raja Israel yang pertama. Jadi dia sangat hormat, sangat segan kepada Nabi ini. Boleh dikatakan ketika Nabi ini meninggal, separuh jiwa Saul itu sudah pergi meninggal bersama dengan dia. Karena Saul ini membangun hubungan dengan Tuhan tidak begitu bagus. Secara umum, para teolog itu atau hamba Tuhan itu muncul dua pandangan yang berbeda. Sebagian percaya itu roh yang asli, yang sebagian yang tidak percaya. Oke, kita lihat kedua bagian ini. Sebagian hamba-hamba Tuhan, para teolog mengatakan itu adalah roh Samuel yang asli. Tentu mereka juga punya alasan membuktikan itu Samuel yang asli. Sedangkan sebagian lagi mengatakan roh Samuel yang muncul itu palsu. Bapak Ibu, peristiwanya sama. Ayat Alkitabnya dibaca sama. Tapi dua pandangan yang berbeda. Satu mengatakan asli, satu mengatakan palsu. Mana yang benar? Bapak Ibu, dan saya ingin katakan dari awal, walaupun pembelaan palsu atau asli ada ayat-ayat Alkitab, tidak menjamin kebenaran. Karena ketika mencoba Yesus di padang gurun, iblis pun mengutip ayat Alkitab yang dikutip Mazmur 91 ayat 11-12. Jadi, walaupun ada dasar ayat Alkitab tidak membuktikan kebenaran. Karena sejak dari awal iblis itu sudah memakai kitab suci untuk menjatuhkan manusia. Nenek moyang kita. Ketika Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 berkata, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi di Kejadian pasal 3:1 iblis berkata kepada manusia, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan berkata boleh dimakan, iblis berkata jangan, dibalik. Oke? Nah, di sini Samuel yang asli atau palsu? Jangan salah kita tafsir sehingga yang asli kita kan palsu, yang palsu kita katakan asli. Nah, sekarang masing-masing harus punya argumentasi, masing-masing itu harus punya pembelaan teologi, pembelaan apologetikanya. Dan mana yang masuk akal? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, anehnya, baik yang mengatakan itu roh Samuel yang asli maupun yang mengatakan roh Samuel itu palsu, sama-sama menggunakan dasar Alkitab sebagai dasar pembela dan pembuktian apologetiknya. Tapi saya ingin katakan seperti yang saya tegaskan tadi, walaupun ada bukti ayat Alkitab tidak menjamin itu pasti benar. Karena kalau yang kita baca, iblis tidak menggunakan ayat Alkitab loh, tapi menggunakan peristiwa.
Sedangkan waktu mencoba Yesus di padang gurun, iblis mengutip ayat Alkitab. Mencoba Adam dan Hawa di taman Eden, mengutip ayat Alkitab. Iblis aktif mengutip ayat. Sedangkan di 1 Samuel pasal 28 yang kita baca, tidak menjelaskan iblis mengutip ayat. Bahkan tidak nampak iblis bekerja di sana. Sehingga kita bingung, ini Samuel asli atau Samuel palsu? Maka tidak heran di kalangan teologi, kalangan pendeta muncul dua pandangan itu, yang sebagian mengatakan asli, yang sebagian mengatakan palsu. Perlu kita ketahui bahwa iblis itu pintar menggunakan ayat Alkitab menyesatkan. Tadi saya sudah singgung ayat ini. Sekarang kita baca ayat ini lebih tajam. Kejadian 2:16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, kemudian firman Tuhan ayat ini dikutip oleh iblis setelah dikutak-katik, dimanipulasi. Lalu ayat ini diajukan kepada manusia. Kejadian pasal 31. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hati-hati. Di ayat yang ketiga itu sudah diingatkan, ular itu cerdik. Tapi sayang, selain cerdik, dia juga licik. Makanya kecerdikan ular harus dilengkapi dengan ketulusan dari hewan lain, ular dengan burung merpati. Sehingga Yesus katakan di Matius pasal yang ke-10 ayat 16, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau cerdik dan licik, nah itu akan menjadi setan, penuh dengan tipu muslihat. Nah di sini hanya disebutkan cerdik, pintar. Tapi pintar memanfaatkan firman Tuhan. Dan iblis menjual firman Tuhan, menjual nama Tuhan. Karena di ayat 3 berkata, tentulah Allah berfirman. Dan isi firman adalah, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Allah tidak berfirman seperti itu. Firman Tuhan adalah, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, kesimpulan yang kita temukan di sini adalah diputar balik. Ya, iblis putar balik saja firman Tuhan. Yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh. Nah, sama juga di sini. Tentang peristiwa roh Samuel yang muncul ini. Asli atau palsu, tinggal dibalik. Ya, hanya dua kemungkinan itu, asli atau palsu. Jika asli, lalu ada pendeta menafsirkan palsu, berarti pendeta itu salah. Nah, jika palsu, ini Samuel punya roh itu palsu, ditafsirkan asli, berarti tafsiran Anda salah. Dibalik. Tapi ada permainan di sini. Apakah iblis terlibat atau tidak? Asli atau palsu? Makanya tema ini sangat menarik untuk kita kupas. Sangat menarik untuk kita kupas. Karena iblis itu pintar menggunakan ayat Alkitab untuk menyesatkan. Matius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Nah ini sudah saya ungkapkan. Ketika Yesus ada di padang gurun, iblis juga menggunakan ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Iblis mengutip ayat Alkitab di Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena itu, baik yang mengatakan bahwa yang dipanggil perempuan peteduh roh Samuel yang asli, maupun yang mengatakan bahwa itu adalah roh Samuel yang palsu, sama-sama menggunakan Alkitab. Itu persoalannya Bapak Ibu. Karena itu, kalau Anda tanya saya, Pak Nathan, Anda di posisi mana? Oh iya dulu, saya akan jelaskan, saya di posisi mana. Hanya ada dua, asli atau palsu. Saya setuju atau tidak setuju, itu saja kita akan kupas. Walaupun ada dasar ayat kitab, tidak menjamin tafsirannya pasti benar. Karena iblis dalam melakukan penyesatan juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Hati-hati, makanya jangan sampai kita salah menafsirkan Alkitab. Ketika kita salah menafsirkan, maka kita sudah tersesat. Oke, sekarang saya ungkapkan pandangan saya, hasil tafsiran saya, hasil penelitian dan penggalian saya tentang Samuel ini. Asli atau palsu? Mana yang benar?
Sebelum membahas itu, terlebih dulu kita baca 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25. Ya, tunggu lagi Pak, Bapak Ibu. Tunggu lagi. Pandangan Pak Nathan apa? Oke, tunggu kita baca dulu. Kenapa saya ajak Anda baca? Supaya kita memahami dulu alur ceritanya, baru kita bisa kupas. Oke, kita akan baca ya. Saya akan baca. Bapak Ibu mau baca bersama dengan saya juga boleh. 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai selesai. Ayat 1. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Perhatikan ayat 3. Samuel sebenarnya juga nggak suka dengan peramal-peramal atau orang yang punya kemampuan memanggil arwah orang mati. Dia nggak suka. Dan memang firman Tuhan itu menyuruh dibunuh, sehingga Saul banyak membunuh. Tapi tentu masih ada tersisa yang luput yang tidak diketahui. Ayat 4. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel dan lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ini situasi lagi kritis, peperangan hampir meletus. Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, baik dengan mimpi maupun dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Rupanya pegawai Saul ini juga enggak benar. Seharusnya dia laporkan ke Saul ketika Saul membunuh para petanu, membunuh para pemanggil arwah, penyihir. Intinya yang berkaitan dengan dunia roh, dia berkaitan dengan perdukunan, dibunuh oleh Saul. Nah ini kenapa lolos? Dan pegawainya tahu kenapa nggak lapor ke Saul. Jadi pegawainya juga ada yang nggak beres. Apakah mereka tahu lalu mereka tutupi karena perempuan ini banyak menolong mereka atau apa? Kita nggak tahu. Ayat yang ke-8. Lalu menyamarlah Saul. Kasihan kan Saul menyamar. Karena dia datang dengan posisi sebagai raja, pasti petani itu akan kabur karena takut dibunuh. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah menyelenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Jadi perempuan itu rupanya ketakutan karena profesinya terbongkar. Jadi selama ini dia sudah tutupi, hanya orang tertentu yang bisa memakai jasanya. Lalu ada orang asing sehingga dia ketakutan. Kamu nggak tahu? Itu Saul lagi sudah perintahkan prajurit yang bunuh semua peramal, petani, penyihir semuanya. Dan kenapa engkau mau celakakan aku? Karena kalau aku diketahui punya kemampuan memanggil arwah, aku juga mati. Padahal dia sedang berbicara di depan Saul. Dia tidak tahu karena Saul sudah lepaskan kemuliaannya. Tidak pakai jubah, tidak ada pengawal, makanya datang bersama Saul. Hanya 2 orang. Dia pikir ini orang biasa.
Karena zaman dulu kan nggak ada foto, nggak ada handphone, sehingga banyak rakyat yang tidak pernah melihat wajah sang raja itu. Ayat 10, lalu bersumpah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Saul memberikan jaminan, oke, demi Tuhan aku nggak laporkan engkau, gitu. Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan, jadi ayat 12, ayat 11, kemudian perempuan itu mulai mungkin baca mantra lah, komat kami dan sebagainya. Karena itu memanggil arwah itu memang harus sebagai komat kami membacakan mantra. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Itu perempuan langsung pucat pasi ketakutan. Karena itu sudah terbongkar kemampuannya. Orang nggak bisa fitnah lagi. Fitnah, oh ini perempuan petarung. Dia kan bisa bilang mana buktinya. Nah sekarang ini datang Saul. Okay? Sudah terbukti, dia ketakutan, takut dibunuh oleh Saul. Akhirnya Saul ngomong, enggak apa, tenang saja. Ayat yang ke-13. Maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Perhatikan, sesuatu yang ilahi muncul dalam bumi. Saya akan kupas nanti ininya. Ayat 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ayat 15. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Tentara Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak dengar aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku datang kepada engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Oke. Ayat 15, Anda tahu. Roh Samuel berbicara kepada Saul, bukan berarti langsung muncul roh bicara langsung, enggak. Lewat perantara wanita ini. Jadi roh Samuel itu masuk ke dalam tubuh wanita ini, lalu wanita ini mulai berbicara, meminjam raganya perempuan itu. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya ingin sedikit cerita. Saya punya kakek, namanya Bong Kin Chung. Kami marga Bong, sedangkan bapak saya Bong Ji Chung. Bong Ji Jung. Saya Bong Ji Siang. Nah, kakek saya Bong Kin Chung, dia punya kemampuan seperti ini. Jadi dia punya kemampuan untuk memanggil arwah-arwah. Kakek saya ini seorang dukun. Tapi seringkali kita sebut dukun putih. Karena kan dukun itu kan ada dukun hitam, dukun putih. Karena kakek saya nggak berbuat jahat sama orang lain. Tapi justru dengan kemampuan kakek saya itu berkeliling ke kampung untuk mengobati orang. Dengan keterampilannya obat-obatan lalu dipadukan dengan mantra-mantra dijampi-jampi. Banyak orang sembuh. Sehingga dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya itu anggap kakek saya itu sakti. Kakek saya itu dipakai oleh Tuhan. Nah, pernah satu kali saya alami secara langsung. Karena saya dari kecil itu sudah seringkali cari ikan kepiting di pesisir pantai. Dan saya suka sekali makan ikan. Sampai sekarang saya itu suka makan ikan dan cari ikan. Satu kali saya makan ikan, tulang ikan lumayan gede, tertusuk di tenggorokan. Di kampung saya itu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Puskesmas saja nggak ada. Nah, karena itu sudah bengkak nih. Sudah hampir 1 minggu. Hanya makan air tajin. Karena nelan ludah saja rasanya tertusuk sakit sekali. Katanya kalau ketusuk duri, telan pisang. Udah telan sampai perkembung, telan nasi daripada nggak bisa. Nah, bengkak. Ketika kakek saya pulang, saya kasih tahu. Kakek saya hanya senyum-senyum saja, lalu suruh. Karena kakek saya itu bukan berjalan ke kaki, itu bisa seminggu 2 minggu baru pulang.
Nah, ketika kakek pulang, lalu dia berkata, udah pergi ke dapur, ambil 1 gelas air. Saya pikir kakek saya kan baru pulang, haus, minta minum. Akhirnya saya kasih 1 gelas air putih. Kakek saya bukan minum. Tapi dengan jari dia tulis beberapa huruf Mandarin di atas permukaan air. Saya lihat, ditulis huruf-huruf ini. Lalu dia serahkan ke saya, udah minum. Nah, setelah itu saya minum. Nggak sampai 10 menit, tenggorokan saya itu tulangnya hilang. Bengkaknya juga hilang. Sembuh. Wah, saat itu saya semakin kagum sama kakek. Saya kepingin belajar ilmu dari kakek saya. Karena saat itu saya belum percaya Tuhan Yesus. Sehingga saya anggap kakek saya sakti dipakai oleh Tuhan. Nah, salah satu yang kakek saya lakukan adalah dia bisa panggil arwah. Baik, tapi seringkali dia panggil arwah itu, memanggil roh itu datang bukan merasuk ke dirinya. Jadi dia membutuhkan media. Misalnya, papa saya. Ya. Lalu, papa saya duduk, kemudian kakek saya akan panggil roh. Tergantung Anda minta apa. Kalau roh Son Gokong dipanggil, dijampi-jampi, mantra-mantra. Akhirnya roh itu akan masuk ke tubuh papa saya. Nah, mulailah papa saya akan berbicara. Oh, saya Son Gokong dan sebagainya. Nah, papa saya kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan kalau pengobatan dan lain petunjuk dan sebagainya. Itu. Nah, sama di sini. Jadi yang bicara itu bukan roh itu muncul, tapi melalui perempuan petenung berbicara kepada Saul. Kenapa saya bisa tahu demikian? Karena saya sudah alami waktu masih kecil. Oke, kita lihat ayat 16. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya dan bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan. Oleh karena perkataan Samuel itu, juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalaman itu ia tidak makan apa-apa. Kita lihat bagaimana setelah dapat petunjuk, Saul bukannya senang, tapi malah tambah ketakutan karena apa yang disampaikan oleh roh Samuel itu sangat mengerikan. Besok kamu akan mati, anak-anakmu dan tentaramu, pokoknya kerajaanmu habis hari itu. Dan nanti Daud yang akan menjadikan penggantinya. Mengerikan Bapak Ibu. Ayat 21, perempuan itu mendekati Saul lalu melihat. Akhirnya sesi memanggil arwah sudah selesai. Perempuan itu sudah normal kembali. Maka didatangi kepada Saul. Bahwa Saul sangat ketakutan. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budamu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembut tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu, ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Demikianlah dihidangkannya semuanya itu di depan Saul dan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Nah, kita sudah membaca satu pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nah, inilah peristiwa ini Bapak Ibu. Peristiwa di mana roh Samuel dipanggil keluar oleh seorang perempuan petenung, sehingga di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan teolog muncul dua pandangan berbeda.
Satu kelompok mengatakan itu Samuel asli, satu kelompok mengatakan itu Samuel yang palsu. Lalu mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya benar, Bapak Ibu. Atau terserah mau palsu, oke. Benar, oke. Nggak, Anda harus bisa jelaskan. Tuhan Yesus katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Jika palsu, katakan palsu. Dan Anda harus buktikan. Jika asli, katakan asli. Anda harus bisa buktikan. Nah, kira-kira Pak Nathan ada di posisi mana? Bapak Ibu yang saya kasih, secara pribadi saya meyakini bahwa roh almarhum Samuel yang muncul itu palsu. Palsu. Tentu ketika saya mengatakan palsu, saya juga buktikan dasar-dasar ayat Alkitab, argumentasi teologis. Nah, yang akan menilai penjelasan saya benar atau salah. Ketika saya katakan palsu, pembuktian saya benar atau salah, silakan menilai. Kalau menurut Anda penjelasan saya benar, masuk akal, pembuktiannya sesuai Alkitab, mari silakan dukung. Mungkin forward, mungkin Anda subscribe, bagikan supaya makin banyak orang dicerahkan, makin banyak orang mengerti. Karena ini banyak dikupas di YouTube, sehingga tetap ada dua kelompok yang berbeda. Sehingga Anda bisa mendapatkan penjelasan yang terstruktur, sistematis, dan juga mudah dimengerti melalui PowerPoint yang akan sangat menolong orang untuk mencerahkan orang-orang. Jika roh Samuel itu palsu, mengapa masih ada sebagian hamba Tuhan yang meyakini yang dipanggil perempuan petundung roh Samuel asli? Kenapa? Bapak Ibu, karena para hamba Tuhan yang mempercayai roh Samuel asli terjebak oleh perkataan Nabi Samuel yang muncul dari dalam bumi itu. Terjebak. Karena setelah roh Samuel muncul, lalu roh Samuel melalui media perempuan petani berbicara kepada Saul, dan pembicaraan dari Samuel yang satu ini, roh Samuel itu kelihatan benar-benar mewakili Samuel. Apa yang diucapkan, baik yang berlalu maupun yang akan datang, sama seperti yang dikatakan Samuel sewaktu dia hidupnya. Oke, kita coba baca ulang bagian ini. Perkataan Nabi Samuel kepada Saul. Coba kita baca ulang supaya kita bisa pahami kenapa pendeta-pendeta sebagian itu mengatakan itu Samuel asli. Oke, kita lihat 1 Samuel 28 ayat 17. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku. Kue ini mengacu pada Samuel. Yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain. Kepada Daud. Fakta. Memang saat itu Daud sudah diurapi untuk menggantikan Saul. Ayat 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas Amalek. Ini peristiwa sudah terjadi. Jadi saat itu Saul disuruh perangi orang Amalek, bunuh semua. Saul tidak melakukan sepenuhnya karena dia menyelamatkan hewan yang gemuk dan menyelamatkan Raja Agag. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal ini kepadamu pada hari ini. Artinya kenapa Tuhan tidak menjauh kamu? Karena gara-gara kamu bersalah, berdosa pada Tuhan itu. Ini tidak ada hal yang aneh. Okay? Jadi menurut saya kalimat ini tidak ada yang aneh. Peristiwa ini telah berlalu. Nah, peristiwa yang telah berlalu itu iblis pasti tahu. Coba Anda datang kepada peramal. Masa lalu Anda tahu. Anda nikah sama siapa, tinggal di mana, jago. Jangan jauh-jauh lah. Saya suka juga menonton dunia roh. Salah satu yang saya suka nonton itu adalah Roy Kiyoshi. Dan dengan kemampuannya, sang anak indigo itu bisa melihat. Oh, di rumahmu ada tumbuh pohon ini, benar nggak? Oh, di rumahmu, cat rumahmu warna begini, benar nggak? Jadi dia punya kemampuan telepati untuk melihat. Nah, apakah itu kemampuan dia ataukah menggunakan kekuatan lain? Saya tidak katakan itu, karena jangan sampai terjadi masalah saya. Anda bisa nilai sendiri. Oke? Intinya, dia punya kemampuan itu. Nah, jika seorang peramal meramal Anda, masa lalu dia tahu. Tapi ke depannya, bisa tahu nggak? Bisa ya dan bisa tidak. Ketika iblis menyamar sebagai Samuel asli, tentu apa
yang pernah diucapkan Samuel bisa ditiru oleh iblis. Jadi nggak ada aneh. Jadi ucapan-ucapan ini, walaupun pernah diucapkan Samuel yang asli, yang palsu pun bisa kan dia menyamar sebagai Samuel. Sehingga Raja Saul itu terkecoh. Ayat 18, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Dan tentara orang Israel akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, kalau ini bagian masa yang akan datang. Jadi yang dijelaskan oleh Samuel yang palsu ini adalah yang lalu dan yang akan datang. Kalau yang lalu nggak ada hal yang aneh, karena memang kita tahu yang lalu ini. Tapi yang akan datang, nah ini yang agak perlu kita bahas sedikit. Mungkin ini yang lebih sulit dipahami. Karena itulah banyak pendeta yakin gara-gara ucapan Samuel demikian, lalu prediksi apa yang disampaikan Roh Samuel ini akan terjadi. Sehingga pendeta-pendeta yakin ini Samuel yang asli. Bagaimana iblis bisa tahu yang akan menimpa Saul dan tentara Israel dalam peperangan ini? Bapak Ibu, bagaimana dia tahu? Karena ini kan ke depan. Apakah setan juga tahu apa yang akan terjadi ke depan? Sehingga banyak pendeta yakin ini Samuel yang asli karena nubuatnya tergenapi. Tapi kalau Anda cermati, menurut saya ada masalah. Jadi setiap kata tuh coba cermati. Perhatikan perkataan Samuel yang menurut saya palsu ini. Besok engkau dan anak-anakmu sudah bersama aku. Saya coba baca di Alkitab dan tidak menemukan waktunya itu loh. Saul saat ini datang kepada Roh Samuel. Lalu Roh Samuel berkata, besok. Ini masalah waktu. Betulkah besoknya Saul dan anaknya mati? Atau ada jeda beberapa hari? Kalau ada jeda beberapa hari, berarti perkataan besok sudah gagal. Nggak tergenapi. Bukan besok, tapi terjadi setelah beberapa hari. Apakah begitu? Kan malam itu Saul pulang kan? Pulang sampai ke istana, apakah besok langsung terjadi peperangan atau ada jeda waktu? Menurut saya pasti ada jeda waktu. Berarti di sini ada titik lemahnya. Ada jeda waktu, tapi si Samuel palsu berkata besok. Lalu yang kedua adalah besok anak-anakmu dan engkau akan bersama daku. Samuel itu nabi yang kudus. Bagaimana mungkin Saul yang penuh dengan dosa akan bersama dengan Samuel? Nggak mungkin. Di dunia saja Samuel sudah nggak suka sama Saul. Masa setelah mati jadi hopeng lagi, bareng-bareng lagi? Nggak mungkin. Yang jahat dengan yang baik itu nggak mungkin bersama atau bersatu. Nah, nanti saya akan kupas lebih jauh di bagian depan. Nah, ini saya katakan adalah kenapa Roh Samuel palsu ini bisa tahu? Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah iblis melakukan prediksi. Jadi, iblis kan bisa prediksi. Jadi begini loh prediksi begini. Waktu Mike Tyson lagi jaya-jayanya, orang itu sudah prediksi. Jadi waktu itu saya pas tugas di Pontianak. Nah, orang Pontianak suka sekali berjudi, orang Kalimantan, orang Pontianak. Nah, salah satu yang dijadikan perjudian itu Mike Tyson. Jadi ketika Mike Tyson itu bertanding, banyak toko-toko tutup. Karena semuanya menatap layar TV. Dan mereka berjudi itu bukan lagi siapa menang, siapa kalah. Karena sudah tahu pasti menang itu Mike Tyson. Karena sang raja KO itu. Nah, yang mereka pertaruhkan berapa ronde. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, menit keberapa Mike Tyson bisa tumbangkan itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka tuh yakin Mike Tyson menang? Karena prediksi. Nah, lalu prediksi. Berapa ronde? Prediksi. Ketika dia akan tampil berhadapan. Oh, tubuhnya begini. Mike Tyson tubuhnya begini, saya leher beton. Lalu ini tubuhnya. Nah, mereka mulai prediksi, mulai analisa. Jadi banyak orang jago prediksi, analisa. Ekonom meramalkan ekonomi, meramalkan atau memprediksi dolar akan naik atau turun. Maka mereka yang jago itu cepat kaya, bisa main saham. Nah, atau kemungkinan yang kedua adalah memang tahu. Ini tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Kenapa saya katakan demikian? Masalahnya begini. Iblis itu mantan malaikat yang banyak mengetahui hal-hal yang rahasia.
Mungkin iblis tidak bisa dikatakan maha tahu, tapi iblis bisa dikatakan serba tahu. Maha tahu itu adalah Allah, karena dia tahu segalanya. Sedangkan iblis serba tahu, dia banyak tahu hal. Oke? Kita lihat bagaimana iblis itu serba tahu. Yesaya 28 ayat yang kedua. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ini adalah perkataan Allah kepada Nabi Yesaya. Anak manusia itu mengacu pada Nabi Yesaya. Kemudian Raja Tirus itu simbol dari si setan yang mengatakan aku adalah Allah, karena iblislah si ular itu yang ingin berontak di surga. Kemudian mulai dijelaskan bagaimana karakter iblis dan kemampuannya. Ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Perlu Anda tahu, Daniel itu sangat-sangat pintar. 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang yang ada di Istana Babel. 10 kali lipat dari orang pintar. Bayangkan nggak bagaimana pintarnya Nabi Daniel. Dan ada satu lagi, Daniel itu juga pakar dunia roh. Dia bisa melihat dunia roh. Maka kalau Anda baca kitab Daniel, Anda akan temukan banyak penglihatan-penglihatan yang Daniel tuliskan di dalam kitabnya. Maka Daniel punya kemampuan melihat mimpi. Mimpi kalau betul dari Allah, Daniel bisa melihat lalu menafsirkan, oh akan terjadi begini. Sehingga juru minum raja, juru roti raja yang masuk penjara ketemu dengan itu Yusuf yang pernah menafsirkan mimpi-mimpi ini. Dia pernah menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar tentang sebuah patung besar, kemudian tentang sebuah tunggul. Dia banyak menafsirkan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat penglihatan-penglihatan itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi. Itu keahlian dari Daniel. Berarti dia bisa mengintip dunia roh. Dan di sini dikatakan tidak ada rahasia yang terlindung bagimu. Hikmatmu melebihi Daniel. Jadi setan itu kemampuan, kepintaran itu melebihi Daniel. Dan rahasia dia bisa tahu jauh melebihi Daniel. Daniel bisa tahu dunia roh. Iblis lebih tahu lagi. Karena itu si roh Samuel yang palsu ini berkata, besok akan terjadi, kemudian kamu akan alami nasib ini. Dia tahu, bisa prediksi. Karena musuh yang akan dihadapi oleh Saul itu sudah kelihatan, sudah bisa diprediksi. Kalau Saul merasa tentara dia itu lebih kuat dari orang Filistin, dia nggak usah takut. Tapi kenapa dia sampai ketakutan? Karena sudah tahu jumlah tentara, kekuatan tentara. Maka dia tahu pasti mati. Sehingga kalau Samuel berkata, besok anak-anakmu pasti mati. Nggak heran, karena memang nggak sanggup melawan, jadi nggak ada sesuatu yang rahasia. Tapi intinya, iblis juga serba tahu. Karena itu, jangan sampai perkataan ini, ayat ini, pendeta menafsirkan, oh itu roh Samuel asli. Oke, lebih jauh, saya akan buktikan bahwa itu adalah Samuel yang palsu. Saya akan berikan 7 alasan, argumentasi, kenapa saya tafsirkan itu roh Samuel yang palsu. Yang pertama, Saul telah ditolak Allah sebagai Raja Israel. Yang kedua, Tuhan telah meninggalkan Saul dan dia diganggu roh jahat. Yang ketiga, Allah melarang umatnya memakai jasa petenung memanggil arwah. Yang keempat, Tuhan tidak mungkin menjawab melalui jalur abnormal. Jalur abnormal itu adalah jalur petenung ini. Yang kelima, roh Samuel itu muncul dari dalam bumi. Yang keenam, orang yang sudah mati rohnya tidak akan kembali lagi. Yang ketujuh, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dari hasil penggalian penelitian saya temukan ada 7 alasan. Oke, kita akan kupas satu demi satu alasan. Yang pertama, Saul telah ditolak Allah sebagai Raja Israel. Ini penting kita kupas. Allah pernah menyuruh Raja Saul pergi berperang melawan orang Amalek. Menghabisi bangsa Amalek, semua manusia dan binatang harus ditumpas habis. Semuanya. Itu tercatat dalam
1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Tentu kita nggak mungkin baca karena waktunya akan tersisa banyak. Saya ambil bagian pentingnya saja. Oke, bagian penting. Raja Saul tidak taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Kenapa tidak taat sepenuhnya? Karena dia memasukkan ide dan pikiran dia dalam menjalankan firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, ini Samuel yang asli, yang masih hidup ya, sewaktu yang masih mendampingi Raja Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi sekarang pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun dan semuanya. Perhatikan, tumpas semuanya, manusia maupun binatang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun anak, sampai anak-anak. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ketiga. Kalau Anda ditugaskan Tuhan kepadamu lakukan itu, Anda sanggup nggak? Tuhan berkata, bunuh. Kalau bunuh hewan, mungkin kita sanggup, darah bertumpah. Tapi bunuh manusia, saya pun akan berpikir-pikir, Tuhan, bunuh manusia, walaupun Tuhan yang suruh. Karena kalau Anda sanggup membunuh manusia, itu menunjukkan Anda itu kejam loh. Ngeri. Jadi di sini Tuhan murka sekali pada bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini mesti tumpah, sama seperti bunuh hewan. Manusia dan binatang tidak boleh ada satu pun yang dibiarkan hidup. Perhatikan kata, jangan ada belas kasihan padanya. Jangan ada belas kasihan padanya. Kalau hewan mungkin nggak usah bicara belas kasihan lah, karena hewan layak disembeli untuk dimakan. Tapi manusia, oke, kalau yang dibunuh itu laki-laki masih masuk akal, karena yang perempuan tidak bisa jadi tentara, laki-laki bisa jadi tentara, bisa berperang. Oke, kalau perempuan laki-laki dibunuh, lah yang tua-tua yang tidak berdaya juga dibunuh. Terlebih lagi kanak-kanak dan anak-anak yang menyusu, bayi yang lagi menyusu. Di mana salahnya si bayi itu? Tapi Tuhan sudah ambil keputusan bunuh semua. Dan hebatnya Saul sanggup melakukan itu. Walaupun bukan dia yang bunuh pedang, tapi tentaranya, semua manusia Amalek dibunuh. Tapi ada satu tindakan Saul yang masalah. Ada dua kesalahan Saul. Okay? Kedua kesalahan Saul. Apa itu? Raja Saul menyelamatkan Agag. Agag itu adalah nama Raja Amalek. Dan kambing domba yang baik dan gemuk itu pasti dia punya alasan melakukan itu. Jadi dua kesalahan. Raja Amalek diselamatkan, kemudian kambing domba yang gemuk dia selamat. Pasti dia punya alasan. Saya coba analisa apa alasan dari Raja Saul. Alasan dia menangkap Agag adalah mungkin ingin membangkitkan patriotisme tentara dan rakyatnya. Hei, lihat nih, tentara kita berhasil menangkap raja kita, bisa kita bisa main. Kita raja besar, raja saja kita taklukkan. Nah, sama seperti Amerika nih, sekarang lagi pongah-pongahnya. Kenapa? Apalagi Donald Trump. Karena presiden Venezuela saja bisa diculik, bisa dibawa dihakimi, presiden menculik presiden. Jadi merasa hebat. Tentara Amerika dalam 2 jam bisa menculik presiden lain. Oh, pasti menunjukkan negara superpower. Tentara yang hebat tidak mengalahkan. Maka Trump berkata, tidak ada presiden yang sanggup melakukan seperti yang dilakukan tentara kami. Sombongnya itu minta ampun. Benar nggak? Ya? Karena itu, mungkin itu tidak. Lalu kami domba yang gemuk. Saul ketika ditegur oleh Samuel berkata, oh kami itu ingin mempersembahkan korban bakaran. Kami sudah menang perang, jadi kami akan potong hewan jadi korban bakaran menyenangkan Tuhan. Artinya beribadah. Tujuannya baik tujuannya. Tapi di mata Tuhan, engkau berontak, engkau tidak taat. Masalah itu di sana.
Akibatnya apa? Saul ditolak oleh Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 1. Aku menyesal, aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi Samuel yang mengurapi Raja Saul, dia bukan marah kecewa sama Saul. Sakit hati sama Saul. Karena tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan itu namanya suruh A, jangan anggap A plus, A minus. Jangan tambah, jangan kurangi. Itu firman Tuhan. Walaupun keras, walaupun sulit dijalankan, harus lakukan. Karena Saul ditolak oleh Allah sebagai Raja Israel yang kedua, lalu mengambil Daud sebagai penggantinya. Allah tidak akan mendengarkan doa atau permohonan orang yang berdosa. Okay? Orang berdosa, Tuhan tidak akan menjawab doanya. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab jahat tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulut mengucapkan dosa, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ayat 1, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Allah Maha Kuasa. Telinganya bukan kurang panjang untuk mendengar. Artinya seharusnya doa Saul itu didengar Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong dengan tangannya yang penuh dengan kekuatan, mengalahkan Filistin kecil. Jadi sepanjang nih, kalau kita lihat sejarah, nggak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Bangsa Israel saja dari Mesir bisa dibawa ke tanah Kanaan, dan Saul itu sudah menjadi raja di tanah Kanaan setelah negara terbentuk. Bapak Ibu saya kasih, tentara Mesir, bangsa Mesir yang kuat aja dibuat babak belur, Firaun saja tak berdaya, bagi pun gampang. Pada Mesir pada kerajaan yang kuat, lebih kuat daripada Filistin. Itu pun Tuhan buat babak belur. Nah, kenapa Tuhan tidak menjawab doa Samuel? Tuhan sudah menjawab, kan dosa Samuel. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doanya yang benar, bukan engkau pintar susun kalimat doa lalu didengar Tuhan. Baca puisi, bagaikan doa, bagaikan baca puisi, kalimatnya indah, enak. Enggak, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat orangnya, hatinya benar apa enggak. Saul tidak jauh oleh Tuhan karena dia enggak benar. Makanya perlu pengakuan dosa. Allah tidak mungkin menjawab keinginan Saul yang sudah berdosa dan ditolak oleh Allah. Maka roh Samuel yang muncul itu bisa dipastikan Samuel yang palsu. Masa doa sudah dijawab, lalu Tuhan jawab lewat roh Nabi Samuel yang sudah mati? Nggak mungkin. Kalau Tuhan tidak menjawab dengan sendirinya, Tuhan juga tidak akan menjawab lewat roh Samuel yang muncul itu. Nggak akan mungkin. Berarti Tuhan kan jadi pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sudah meninggalkan Saul, sekarang dia diganggu oleh roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kita lihat dulu kalimat ini. Artinya, Raja Saul itu sudah tidak disertai oleh Allah. Bahkan Allah sudah menjauhi Saul. Apakah Allah masih akan memberikan jawaban melalui roh Nabi Samuel yang muncul itu? Tuhan sudah tinggalkan. Jadi kalau Tuhan sudah tinggalkan, pertanyaan apapun Tuhan sudah tidak menganggap Saul itu ada. Karena Tuhan marah, benci kepada Saul sekarang. Nah, apakah mungkin masih menggunakan jawaban kepada Saul dengan cara jawaban yang tidak masuk di akal, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman? Pasti tidak akan lakukan itu. Jadi, misalnya suami istri kalau kayak berantem, suami bertanya pada istri, nggak diladeni, dicuekin saja, nggak dijawab. Atau sebaliknya, suami lagi marah pada istri, istri bertanya sesuatu, suaminya nggak jawab. Itu hubungan. Samuel pun sudah marah kepada Saul.
Kemudian kalimat soalnya, ia sekarang diganggu oleh roh jahat. Sekarang roh jahat itu ada di dalam diri Saul dan sering mengganggunya. Itu persoalan. Okay? Perlu Anda ketahui bahwa bahwa sesama roh jahat itu bisa bekerja sama dalam melakukan penyesatan. Artinya, roh jahat dengan roh jahat itu bisa bekerja sama. Artinya tuh begini loh. Yang memanggil roh jahat itu perempuan petenung. Apakah dia panggil itu dengan kekuatan sendiri? Tidak. Dia panggil kan dia dirasuk oleh roh jahat ini. Lalu ketika dia roh jahat lalu memanggil roh yang lain. Jadi ini roh jahat yang dipanggil juga sama-sama roh jahat. Jadi menurut saya yang muncul itu bukan Samuel yang asli, tapi roh jahat juga yang menyamar sebagai rohnya Samuel. Kenapa saya yakin begini? Kita coba analisa. Banyak umat Kristen tidak tahu bahwa iblis itu memiliki sistem kerajaan dan struktur organisasi yang sangat rapi. Banyak orang tidak tahu. Sehingga banyak orang berpikir iblis bekerja sendiri-sendiri. Enggak, dia itu punya manajemen yang sangat rapi. Sesama iblis itu bisa bekerja sama untuk menyesatkan umat manusia. Kita lihat rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus tentang dunia roh. Markus pasal 3:22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Masalah begini, Yesus kan banyak mengusir setan loh. Tetapi ahli Taurat itu nggak percaya pada Yesus. Karena mereka tahu bahwa banyak dukun-dukun juga bisa usir setan. Artinya, mereka itu mengatakan, oh Yesus usir setan dengan penghulu setan. Artinya yang ada di dalam tubuh Yesus itu, roh setannya lebih gede daripada yang diusir. Itu anggapan dari ahli Taurat. Oke. Lalu bagaimana Yesus merespon? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepadanya dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Oke. Iblis tidak bisa usir iblis, tapi mereka bisa kerjasama. Ayat 24, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Yesus ingin melukiskan, setan itu kompak. Setan itu bisa bersatu. Kenapa saya katakan setan itu kompak dan bisa bersatu? Di dalam Alkitab, ada orang kerasukan lebih dari satu setan. Contoh, Maria Magdalena. Ada 7 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya. Tinggal bersama. 7 roh jahat itu ternyata akur. Selama ini kan Anda beranggapan setan itu jahat. Setan itu mengerikan. Tapi faktanya setan yang jahat itu bisa tinggal bersama satu rumah. Rumahnya itu adalah tubuhnya Maria Magdalena. Kita manusia saja 7 orang tinggal bersama masih sering berantem. Malah setannya nggak berantem. Kalau berantem pasti keluar masuk. Nggak tahan. Tapi kenapa mereka bisa? Lalu orang kerasukan Gerasa, setan di Gerasa. Berapa? 2.000 setan. Oh, udah lebih hebat lagi. 2.000 setan tinggal di rumah. Satu rumah, yaitu orang kerasukan setan di Gerasa. Yang ketika Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Legion itu bukan nama. Legion itu artinya legium. Satu divisi tentara yang jumlahnya 6.000, artinya banyak. Setan aja bisa akur, maka mereka bisa kerjasama. Untuk menyesatkan. Oke, kita kerjain orang itu, kita kerjasama yuk. Oke. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Berarti berdasarkan penjelasan Yesus di sini ada kong kerjasama. Jadi yang dipanggil perempuan petenung itu roh jahat. Bukan Samuel yang asli. Karena sesama roh jahat. Oke, lu nyamar ya. Jadi roh Samuel asli ya. Nanti datang. Supaya Saul itu kita kerjai. Nah, banyak pendeta terkecoh, tidak bisa bedakan asli atau palsu. Mestinya itu Samuel yang palsu karena iblis punya kerajaan bisa membentuk sistem untuk bekerja sama. Yang memanggil roh Samuel muncul itu adalah seorang dukun wanita yang kita sebut petenung. Dukun wanita. Dan dengan kekuatan apa petenung ini memanggil roh Samuel? Tentu dengan kekuatan setan. Nah, apakah yang datang itu level yang menyamar sebagai Samuel itu levelnya lebih tinggi atau rendah?
Belum tentu lebih tinggi atau lebih rendah. Karena yang lebih rendah itu yang merasuki perempuan itu bisa saja panggil yang atasannya, ayo kita kerjain, kita sesatkan pendeta-pendeta supaya mereka merasa, wah ini roh Samuel yang asli. Itu taktik dia, Anda harus tahu. Dan muncul tentu roh iblis yang menyamar sebagai roh Samuel. Jadi yang panggil iblis, yang datang juga iblis, bukan roh Samuel yang asli. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi kita harus lihat taktik kepintaran iblis. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah melarang umatnya memakai jasa petenung untuk memanggil arwah. Banyak ayat Alkitab di mana Allah itu melarang kita memakai jasa pemanggil arwah. Banyak sekali ayatnya. Saya tidak bisa munculkan semua ayat, saya beberapa ayat yang kita renungkan. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Nah ini praktek-praktek itu berkaitan dengan roh jahat. Menggunakan roh jahat untuk melakukan aksinya. Petanung, perempuan petanung ini, peramal. Berarti selama ini orang bisa meramal. Dia bisa melihat masa lalumu, bisa mencoba mengintip masa depanmu. Dari setan, bukan dari kekuatan dirinya. Kemudian penelaah, kemudian penyihir. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah di kalimat bawahnya kan sangat jelas. Bertanya kepada roh peramal, nggak boleh. Meminta petunjuk kepada orang mati, tidak boleh. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian itu, Tuhan Allahmu menghalau engkau dari hadapanmu. Artinya Tuhan tolak, Tuhan singkirkan orang yang melakukan itu. Tuhan tidak setuju menggunakan cara ini. Di ayat ini sudah jelas sekali Allah larang kita meminta petunjuk kepada arwah orang mati. Nggak boleh. Namun Saul melakukan hal yang sangat keji di mata Allah. Nah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Saul lakukan itu. Itu kan tentu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Menggunakan jasa petenung. Jasa seorang dukun perempuan. Karena itu tidak mungkin roh Samuel yang dari Allah muncul seizin Allah. Kalau Allah melarang tidak boleh pakai petenung atau pemanggil arwah. Lalu Allah izinkan roh Samuel datang ketemu dengan Saul. Berarti Allah kan melanggar firman-Nya. Bentrok. Nggak mungkin ketika Allah melarang lalu Allah izinkan Samuel datang. Sehingga Samuel yang asli itu pasti sedang ada di Firdaus. Sedangkan yang datang itu adalah Samuel yang palsu. Tuhan itu nggak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Nggak mungkin. Ketika Tuhan melarang, jangan panggil jasa arwah, pemanggil arwah. Lalu di sisi lain Allah izinkan Saul menghadirkan roh Samuel walaupun melalui perempuan petanung. Nggak mungkin. Ini firman Tuhan jadi bentrok. Sehingga Tuhan tidak akan mungkin kalau istilah kita menjilat ludah sendiri. Sudah diucapkan lalu kita telan kembali apa yang kita ucapkan. Nggak mungkin. Tuhan itu sangat tegas. Sehingga Yesus katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Nah kalau Tuhan berkata tidak boleh pakai jasa perempuan, jasa para pemanggil arwah. Ya nggak boleh, nggak boleh. Nah kalau nggak boleh, walaupun perempuan itu memanggil, nggak akan muncul. Kalaupun muncul, pasti rohnya bukan roh Samuel yang asli. Berarti bukan dari Tuhan. Nah kalau bukan dari Tuhan, berarti kan dari setan. Artinya pasti pekerjaan setan. Ayat Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah ataupun kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu.
Banyak ayat. Jangan kamu berpaling kepada arwah. Minta petunjuk kepada arwah. Minta petunjuk kepada orang mati. Imamat 26. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yaitu orang berzina. Dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Perhatikan kembali, orang yang berpaling kepada arwah, Tuhan murka marah. Bahkan Tuhan berkata, aku sendiri akan menentang, aku yang akan melawannya. Karena itu mana mungkin Tuhan lalu izinkan roh Samuel muncul dipanggil oleh perempuan petenung. Enggak mungkin. Di sini kan Tuhan berkata akan melenyapkan. Artinya membunuh orang itu. Perhatikan kata melenyapkan. Lalu Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Ya, ini mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kan keras. Makanya perempuan petenung itu ketika ketahuan bahwa yang akan meminta jasa dia itu Saul, dia ketakutan. Awalnya dia sudah menolak. Tapi setelah Saul berkata, enggak, aku tidak akan laporkan engkau. Nah, setelah Samuel yang asli roh Samuel yang muncul, nah dia tahu, ini Saul, dia lebih takut lagi. Lalu Saul berkata, jangan takut, aku memberikan garansi. Jadi dia takut sekali. Karena takut dengan ayat ini, orang yang dirasuk oleh arwah. Berarti perempuan itu dirasuk oleh arwahnya Samuel. Dan yang berbicara itu adalah roh arwahnya Samuel lewat tubuh wanita. Nah, yang menjadi persoalan arwah Samuel asli atau palsu? Menurut saya itu palsu. Bukannya asli. Pasti dihukum mati. Nah, karena itu adalah dosa besar, maka sebelumnya Saul itu sudah membunuh para peramal-peramal arwah-arwah. Jadi praktek perdukunan ternyata banyak terjadi di bangsa Israel. Banyak sekali. Sehingga Saul mungkin ingin menyenangkan Tuhan. Berbuat seakan-akan dia sudah menjalankan firman Tuhan. Membunuh para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, perempuan-perempuan atau petenung-petenung. Dia selaku. Tujuan dia itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Oh, saya sudah jalankan firman Tuhan. Tujuannya. Tapi dia malah pakai jasa perempuan itu. Perempuan petenung. Ini kan konyol loh Bapak Ibu. Oke? Padahal ayat yang sudah kita baca, 1 Samuel 28 ayat 3, Saul itu sudah menyingkirkan dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Nah, perempuan yang satu ini lolos. Karena identitasnya mungkin nggak jelas. Atau dia menyembunyikan diri. Kita nggak tahu. Karena itu, Tuhan tidak mungkin melawan firman-Nya. Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Sehingga yang muncul itu sudah jelas bukan Samuel yang asli. Raja Saul akhirnya mati dibunuh oleh Allah karena dosa bertanya kepada arwah. Karena di sini Imamat 26 kan sudah dikatakan Tuhan sendiri akan menjadi lawannya. Maka Tuhan membunuh Saul. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada arwah. Jadi jelas sekali Tuhan membunuh Saul karena menggunakan jasa arwah. Jadi ketika Saul kalah perang, terbunuh bersama anaknya, yang seperti dikatakan oleh roh Samuel tanda kutip asli atau palsu, ya memang di sini Tuhan bunuh melalui tentara Filistin ini. Nah, ini terlepas dari asli atau palsunya roh Samuel. Intinya gara-gara diminta petunjuk kepada arwah itu jadi dosa. Karena itu jika Tuhan memang izinkan roh Samuel yang asli muncul, maka ayat ini nggak masalah, nggak boleh ada. Tuhan murka gara-gara Saul minta petunjuk. Nah, kalau Tuhan nggak setuju, pasti Tuhan nggak akan izinkan roh Samuel yang asli muncul. Bisa kan? Karena itu roh Samuel yang muncul itu adalah roh Samuel yang palsu. Gara-gara itulah dia dibunuh oleh Tuhan. Jika roh Samuel yang muncul itu asli dan seizin Allah, seharusnya Allah tidak membunuh Saul karena perkara ini.
Allah membunuh Saul karena meminta petunjuk dari arwah orang yang sudah mati. Ini membuktikan Samuel yang muncul adalah Samuel yang palsu. Karena itu saya sudah jelaskan beberapa poin. Nah, kita akan lanjutkan dari sesi yang subjudul yang keempat sampai yang ketujuh di sesi yang akan datang. Oke, kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah belajar di bagian yang pertama, roh Samuel ini asli atau palsu. Hamba-Mu sudah jelaskan 3 alasan bahwa roh Samuel yang muncul itu adalah palsu. Semoga penjelasan ini bisa mencelikkan, membuka hati dan pikiran kami, umat-umat Kristen dan juga para pendeta teolog, supaya mereka akhirnya memberikan penjelasan penafsiran yang tepat terhadap firman Tuhan. Karena kami tidak ingin tertipu oleh setan lagi, seakan-akan bahwa roh Samuel ini asli, seizin Engkau datangnya. Ketika kami tidak menyadari, maka tersesatlah kami. Kami rindu Tuhan tetap menyertai kami untuk menyelesaikan tema ini pada minggu yang akan datang, supaya lengkaplah pemahaman kami tentang roh Samuel itu asli atau palsu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, Anda yang sudah mengikuti sesi ini, harapan saya Anda bisa melanjutkan di minggu depan, karena itu sambungannya minggu depan, supaya ada kesimpulan yang jelas, roh Samuel itu asli atau palsu. Minggu depan lebih menarik lagi, bagaimana hebatnya iblis melakukan penipuan, supaya kita salah menangkap. Tuhan Yesus memberkati.